Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sejak menjadi imam, tapi mungkin sejak frater, sangat tertarik untuk meneliti atau memahami relasi, terutama relasi rumah tangga, suami istri, anak-anak, dan orang tua. Karena saya merasa itu adalah dasar bagi gereja yang kokoh, yang kuat. Kalau keluarga-keluarga harmonis, kuat relasi mereka, saling mencintai, maka gereja juga kuat. Tetapi selain itu juga saya merasa relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, itu menjadi kunci kebahagiaan. Maka saya berminat sekali untuk sekedar research, penelitian kecil-kecilan tentang relasi. Dan kalau ada video atau buku yang menarik tentang relasi, saya pasti sangat antusias untuk membaca atau mempelajarinya. Saya sendiri menulis buku tentang keluarga, surga yang tersembunyi. Karena begitu berminat tentang relasi suami istri. Karena itu juga saya sangat senang terlibat di dalam MA, Marriage Encounter. Juga dalam Pria Sejati dan Wanita Berhikmat. Karena saya merasa disitulah saya bisa belajar lebih banyak tentang relasi-relasi yang baik, relasi yang kurang baik. Dan karena itu hari ini saya ingin berbagi tentang apa sih yang membuat relasi itu bisa berjalan baik. Dan apa sih yang membuat relasi itu bisa membuat kita menderita? Dalam setiap relasi itu ternyata ada 3 macam relasi. Relasi yang kemudian berakhir dengan perpisahan, sakit hati, atau bercerai kalau dalam perkawinan yang resmi. Yang kedua adalah relasi yang tetap berjalan tetapi tidak bahagia. Dan yang ketiga adalah relasi yang sungguh membahagiakan. Tetapi karena itu 3, saya ingin menyederhanakannya menjadi 2 saja. Yaitu relasi yang berhasil dan relasi yang tidak berhasil. Karena antara berpisah, saling menyakiti atau tinggal bersama tetapi tidak bahagia, saya tidak tahu lebih baik yang mana. Karena itu sama-sama negatif, maka saya akan mengelompokkannya pada relasi yang berhasil dan relasi yang tidak berhasil. Relasi yang berhasil, saya beri nama ahli relasi. Dan relasi yang tidak berhasil, saya beri nama pengacau relasi. Jadi ini orang-orangnya, ahli relasi dan pengacau relasi. Apa sih yang membuat relasi itu tidak berhasil? Siapa sih pengacau-pengacau relasi itu? Saya merasa bahwa ada beberapa poin, beberapa unsur yang membuat relasi itu tidak berhasil. Yaitu para pengacau relasi ini mempunyai karakteristik yang sama. Yang pertama adalah penuh dengan kritikan. Para pengacau relasi ini setiap hari kritikan keluar dari mulutnya itu banyak sekali. Komplain, mengeluh, mengkritik, dan biasanya yang salah selalu partnernya, pasangannya, bukan dirinya. Ini pengacau relasi. Dan karakteristik yang kedua adalah defensif. Biasanya para pengacau relasi ini pintar mengkritik, tetapi kalau dimasukkan tidak mau terima. Defensif. Tidak mau mengaku salah. Pokoknya punya alasan banyak untuk ngeles. Defensif dalam berelasi. Ini karakteristik pengacau yang kedua. Karakteristik yang ketiga itu adalah disrespect, kurang hormat. Jadi dia itu berbicara dengan pasangannya, memposisikan dirinya lebih tinggi daripada partnernya, daripada pasangannya. Pasangannya itu kurang baik, harus berubah, dia mempunyai luka batin di masa lalu. Karena itu kalau dia berbicara, dia selalu merasa lebih baik daripada pasangannya. Ini pengacau relasi ini. Dan itu memang sungguh-sungguh membuat relasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Jadi memang itu yang seringkali terjadi.
penuh dengan kritikan, keluhan, komplain. Kemudian kalau diberi masukan justru defensif, ngeles, tidak mau mengakui salah, dan disrespect. Tidak bisa menghormati pasangannya. Dan yang keempat, dia berhati batu. Berhati batu tuh gini, secara emosional tidak terhubung, secara emosional tidak ada relasi. Jadi kalau misalnya pasangannya lagi ngomong, ya dia wajahnya itu seperti tidak ada ekspresi. Pasangannya lagi antusias, dia ya biasa. Tidak ada emosi sama sekali. Artinya secara emosional tidak terhubung. Dan ini sungguh-sungguh menimbulkan kekosongan dalam relasi. Membuat pasangan merasa tidak terhubung, tidak ada relasi secara emosional. Ada 4 karakteristik itu. Sementara para ahli relasi itu justru mempunyai kualitas yang berlawanan dengan yang pertama. Para ahli relasi ini mempunyai kualitas atau karakteristik yang pertama adalah mempunyai antusiasme terhadap pasangannya. Terutama antusiasme pada segi-segi psikologis yang dalam terhadap pasangannya. Jadi apa yang membuat pasangannya senang, apa yang membuat pasangannya itu termotivasi, apa yang pernah dilalui di masa lalu oleh pasangannya sehingga pasangannya menjadi seperti itu. Dan para ahli relasi ini sangat tertarik terhadap latar belakang kehidupan batin pasangannya. Karena itu ahli relasi ini sering menanyakan sesuatu yang dalam tentang pasangannya. Bahkan termasuk hal-hal yang sederhana. Kalau misalnya pasangannya baru menjadi ibu misalnya, dia akan tanya, bagaimana perasaanmu menjadi ibu untuk pertama kali? Dan tentu pertanyaan ini menimbulkan rasa dimengerti. Dan biasanya pasangannya akan bercerita banyak. Mengapa kamu dengan mamamu begitu sayang? Apa yang membuat kamu sayang sekali dengan mamamu? Lalu dia akan cerita, wah, banyak sekali. Dan ini karakteristik ahli relasi ini, yaitu tertarik pada kehidupan yang mendalam dari pasangannya. Mengapa kamu dengan anakmu yang pertama ini kok beda dengan yang kedua? Apa yang membuat kamu beda? Dan dia akan cerita semuanya. Ahli relasi selalu mengungkapkan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang dijawab ya, sudah, atau belum. Misalnya, jam berapa kemarin kamu menyelesaikan tugas ketemu orang itu? Nah, itu pertanyaan tertutup, dijawab informatif, selesai. Tapi para ahli relasi ini menanyakan pertanyaan terbuka yang membuat pasangannya itu mau bercerita. Dan kemudian terjadi relasi emosional yang makin erat. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, ahli relasi ini mempunyai namanya budaya apresiasi. Yang dimaksud dengan budaya apresiasi, ahli relasi ini terbuka sekali ketika memuji, mengungkapkan apresiasinya. Bahkan termasuk terhadap hal-hal yang kecil. Dan ini konstan. Wah, saya senang sekali tadi saya ngobrol sama kamu. Hal kecil, ngobrol aja dia senang dan dia ungkapkan perasaan itu. Saya senang sekali, akhirnya kita bisa menemukan solusi. Atau kasihan ya dia itu, untung kita bisa membantu. Coba kita cari jalan bagaimana supaya bisa membantu dia. Budaya apresiasi. Kemudian dengan mudah dan konsisten dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, masakannya enak sekali. Terima kasih kamu sudah menemani saya. Wah, kalau tidak ditemani mungkin tidak selesai pekerjaan saya. Saya lebih termotivasi karena kamu ada menemani saya. Meskipun kamu tidak buat apa-apa. Dan itu diungkapkan. Karena ada yang tidak ahli komunikasi, dan ini menurut penelitian terjadi, sudah menikah 15 tahun, dan ketika dia cerita sama temennya, saya itu ketemu istri saya sejak pertama kali 15 tahun, dan saya langsung yakin dia itu pasti menjadi istri saya. Karena dia itu antusias sekali, dia sungguh-sungguh menarik, dia sungguh-sungguh penuh kehidupan, semangat. Dan dia mudah sekali membuat saya bahagia. Dan temannya itu tanya, istrimu tahu nggak kamu merasa begitu?
Saya merasa tahu. Kamu pernah mengungkapkannya? Belum. Dan kemudian dia cek sama istrinya. Kamu tahu pada waktu 15 tahun yang lalu suamimu ketemu kamu, suamimu itu gini. Dan istrinya mengatakan, enggak tahu. No clue. Dia tidak ahli komunikasi. Tapi seorang ahli komunikasi dia mengungkapkannya. Dia mempunyai budaya apresiasi. Dan dia seperti men-scan, dia punya scanner yang melihat sekeliling semuanya yang ada di sekitar pasangannya itu. Dan selalu menemukan apa yang bisa dia apresiasi. Dan ini berlawanan dengan para pengacau. Dia juga punya scanner, tapi yang di-scan selalu yang negatif. Dan karena itu punya data untuk mengkritik, komplain, dan menyalahkan. Dan selalu merasa lebih baik, yang harus berubah selalu pasangannya. Para ahli komunikasi tidak justru. Para ahli relasi ini justru punya budaya apresiasi. Dan yang ketiga, para ahli relasi ini justru fokus pada perasaan. Bahkan dia bisa mengubah perhatiannya pada perasaan pasangan. Termasuk dalam hal yang kecil. Misalnya, pasangannya ketika sedang berjalan bersama dengan mobil atau jalan kaki, whatever lah. Lalu pasangannya itu melihat ada rumah yang bagus dan dia lalu menoleh. Wih, bagus sekali rumah itu. Nah, ahli komunikasi, ahli relasi dia akan ikut membalikkan itu dan kemudian bertanya lebih. Wow, bagus ya. Bagaimana rumah kita mau diapain supaya bisa sebagus itu? Dia tertarik dan kemudian bertanya lebih. Ini ahli relasi. Tapi yang tidak ahli relasi ketika pasangannya melihat, wih ada rumah bagus ya. Dia nengok saja dan tidak bereaksi apa-apa. Sehingga tidak ada relasi emosional. Tidak fokus pada perasaan pasangan. Tidak mampu mengubah perasaan sehingga seirama dengan perasaan pasangan. Ini para pengacau sebetulnya, pengacau relasi. Maka saya tertarik sekali melihat dua sisi ini. Pertanyaannya adalah, relasi Anda sedang ada di mana? Apakah relasi yang gagal atau relasi yang berhasil? Jangan kecil hati kalau dalam situasi relasi yang gagal. Kalau dalam karakteristik pengacau relasi, karena bisa dan tahu bagaimana bisa membuat relasi itu berhasil, yaitu belajar dari para ahli relasi yang selalu mempunyai budaya apresiasi, yang selalu bisa menghargai pasangannya dan mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang isi batin pasangan. Kalau kita bisa seperti itu, fokus pada perasaan dan mencoba untuk bisa terus-menerus membangun relasi yang secara emosional dekat, pasti juga bisa memperbaiki dan berhasil dalam berelasi. Dan salah satu karakteristik yang dominan dari para ahli relasi adalah kemampuannya memperbaiki konflik. Konflik selalu ada, tapi yang ahli relasi ini pintar sekali. Bagaimana kalau kita coba bicara lagi? Saya minta maaf, saya kira punya masalah dalam hal ini. Saya merasa kita perlu bicara tentang hal ini. Dan biasanya dalam membicarakan itu bisa mengubah suasana. Bahkan bisa mempunyai sense of humor terhadap masalah yang mereka hadapi. Karena punya budaya apresiasi. Dan punya kerinduan untuk mengetahui lebih dalam terhadap dunia batin, dunia psikologis pasangannya. Maka pandai sekali dia untuk mengubah suasana dan kemudian memperbaiki konflik. Bahkan ketika berantem akan berakhir dengan kemesraan yang disebut dengan BBM. Berantem bikin mesra. Mari kita belajar mempunyai antusiasme terhadap pasangan, terutama dunia batin, dunia psikologisnya, supaya kita bisa lebih mengenal secara mendalam. Dan kita menciptakan budaya apresiasi, mudah berterima kasih, menghargai, respect terhadap pasangan. Dan kita juga bisa mengubah perasaan kita, bahkan kemudian menyesuaikan, inline dengan perasaan pasangan. Dengan cara itu, kita berusaha untuk sungguh-sungguh membuat relasi kita berhasil. Jangan kecil hati, Tuhan bersama kita.
Dan Tuhan pasti menemani kita kalau kita punya niat baik. Yang paling penting tetap ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.